Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat podcast tentang dilema para tenaga kerja Indonesia di Kamboja. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator, Jenana Syakira Muda dari Prodi F&B Retail Management. Dan saya Feniza Angelika dari Prodi F&B Retail Management juga. Saya Laiza Gita Zakaya dari Prodi F&B Retail Management juga. Saya Khaliza dari F&B Retail Management. Oke, untuk disclaimer, kami membuat podcast ini hanya berdasarkan opini dan pendapat kami pribadi tanpa mengatasnamakan lembaga lain ataupun berusaha menjatuhkan suatu komunitas atau orang lain ya pokoknya. Terkait pembukaan untuk podcast kita kali ini, saya mau tanya dulu nih sama Laiza. Laiza, apa sih pendapat kamu tentang TKI yang sedang berada di Kamboja? Menurut saya ya, TKI yang berada di Kamboja itu sebenarnya kasihan ya. Mungkin di Indonesia dia nggak dapat pekerjaan dan lowongan di Indonesia tuh mungkin sangat sedikit kali ya, dan gajinya juga yang ya UMR rendah gitu. Jadi mereka lebih memilih kerja di luar negara dengan iming-iming gaji yang besar gitu. Jadi siapa sih yang nggak mau gitu ya dengan gaji yang besar? Beban kerja yang nggak terlalu berat. Iya gitu. Tapi kenyataannya saat mereka pergi ke Kamboja, ternyata mereka mendapatkan pekerjaan yang tidak layak gitu. Dan yang beredar mungkin saya lihat di sosmed gitu ya, di TikTok banyak yang pada disekap gitu dan nggak digaji. Terus jam kerjanya juga nggak sesuai gitu, panjang gitu. Ya mereka jadi dieksploitasi sebagai budak yang mungkin di sana, benar-benar yang budak yang nggak dikasih makan, dikurung di sana, dan kasihan. Dan apalagi sekarang beredar katanya ginjal mereka pada diambil itu ya, yang terpaksa, dan itu sangat menyeramkan gitu loh. Karena mungkin ya, mungkin ada pengaruh dari tingkat pekerjaan, lowongan pekerjaan di Indonesia yang rendah, jadi mereka memutuskan untuk di luar negeri gitu loh. Karena lagi ke Kamboja banyak kan, ada yang ke Arab, jadinya ke Kamboja tuh yang parah sih. Ya, sejauh ini parah di kalangan negara-negara lain. Iya. Oke, menurut Feniza dan Khaliza, apakah sependapat? Kalau menurut saya sih, terlepas dari pekerjaan yang layak atau nggak layak, mungkin memang ada beberapa yang layak, ada beberapa juga yang sebagian besar mungkin nggak layak. Tapi terlepas dari itu, menurut saya itu suatu, memang pasti bagi mereka tuh bukan pilihan yang mudah sih. Pasti itu sebagai ibarat kata tuh sebagai kartu as mungkin ya, kayak udah kartu terakhir, udah nggak punya pilihan lagi, makanya mereka memilih untuk berangkat ke sana gitu loh, dengan ya tadi seperti dibilang, ini kerja yang gaji yang lebih tinggi, atau yang beban kerja yang nggak gitu, pressure yang nggak seperti di Indonesia gitu kan. Dan ya sebenarnya memang bener sih, kasihan gitu kan, kayak kenapa mereka harus lari ke luar negeri dengan kerja seperti itu. Berarti kondisi di Indonesia ini sebenarnya iklim untuk mencari pekerjaan itu nggak bagus gitu loh, makanya mereka memilih seperti itu. Dan saya ingin menambahkan, menurut saya pernah mendengarkan di radio TV ya, kalau misalkan tadi pekerja itu ada yang ilegal dan tidak ilegal, dan yang ilegal itu sedikit ya. Jadi mereka itu sebenarnya tidak didata oleh negara, jadi dia mempersulit negara untuk, misalkan mereka terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan itu menyulitkan negara untuk membantu mereka, sebenarnya seperti itu. Karena nggak ada datanya. Iya. Pernah masuk juga tuh di beranda TikTok saya. Jadi ada orang yang meminta untuk dikeluarkan dari negara Kamboja karena itu dia tidak digaji dengan layak, terus dia juga dikurung segala macam. Tapi karena mereka ilegal, nggak tercatat juga, jadi pihak dari Indonesianya pun susah untuk mengeluarkan mereka semua gitu. Oke, kita berarti harus mengkaji dulu nih asal mula gimana kejadiannya kasus ini. Menurut kalian apa sih yang membuat lapangan pekerjaan di Indonesia itu sempit? Kalau menurut opini saya sih, karena memang penduduk Indonesia ini kan banyak banget udah gitu. Kadang kualifikasi untuk melamar pekerjaan Indonesia ini kadang nggak masuk akal gitu. Misalnya baru SMA, punya minimal pengalaman kerja 3 tahun, kan baru lulus gitu loh. Dan kayak menurut saya Indonesia tuh kurang friendly buat orang-orang yang ingin membangun karir gitu, baik dari iklim pekerjaannya dan dari segi gajinya gitu loh. Kayak dengan harga yang sekarang apa-apa naik kan, apa-apa inflasi, terus dengan gaji UMR yang segitu, dengan berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi, dan harus kerja di Indonesia, itu menurut saya sulit sih. Makanya that's why kenapa banyak orang yang memilih untuk ya udah cari jalan pintas aja gitu ke luar negeri. Dan ini karena di Kamboja kan kualifikasinya cuman SMA atau apa, jadi kayak tidak perlu persyaratan yang begitu ribet, makanya banyak situ. Karena kalau misalnya kita mau pergi ke luar negeri selain Kamboja atau menjadi pekerja yang profesional, itu tingkat pendidikan juga harus tinggi, dan mereka tuh kadang nggak mau nerima orang-orang yang bukan dari negara mereka gitu loh. Jadi kualifikasinya lebih susah, dan itu bukan orang sembarang. Makanya that's why mungkin banyak orang Indonesia yang
mohon maaf pendidikannya nggak begitu tinggi tapi pengen pekerjaan yang layak dan bisa mencukupi, ya udah pergi aja gitu Kamboja sebagai admin judi atau apa kan. Banyak banget gitu. Gimana pendapat kalian berdua? Setuju? Setuju sih, saya berpendapat sama dengan Indonesia, mungkin karena kebanyakan yang kerja di sini pun apa ya, susah gitu loh. Untuk rakyat-rakyat Indonesia sendiri tuh agak susah untuk mendapatkan kerja di Indonesia gitu. Entah mungkin karena banyak yang nggak lulus sekolah gitu kan, kebanyakan karena rendah pendidikan mereka menjadi mengambil jalan pintas gitu kan, pergi ke Kamboja. Gimana kalau bisa? Kalau menurut saya sih mungkin sebagian orang mereka pengen kerja yang nyatai tapi mereka dapat gaji yang sat-sat dan gede gitu. Makanya mereka memilih untuk pergi ke Kamboja karena kan kita tahu di Indonesia itu cari kerjaan susah gitu kan. Mau di PT, di kantor, di mana-mana itu susah gitu. Mereka tuh banyak sekali apa ya, persyaratan yang menurut kita tuh masih bisa dimaklumkan gitu menurut saya. Tapi ternyata tidak gitu. Makanya mungkin pekerja Indonesia tuh memilih ke Kamboja karena ya gitu, karena mungkin nyantai dan iming-iming gaji yang gede, mungkin karena itu salah satunya. Oke, berdasarkan pendapat kalian yang sudah saya tangkap, saya menangkap bahwa ini tuh kemungkinan kesalahan pemerintah karena tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup luas ya, dan juga kesalahan dari personality masing-masing. Tidak memungkinkan menurut saya pribadi ya untuk mendapatkan gaji yang cukup tinggi dengan pekerjaan yang terlalu mudah dan juga kualifikasi yang sangat rendah. Saya mau bertanya nih, kemungkinan ini tuh ada faktor emosional ya soalnya. Saya mau bertanya dari Venezia. Tentu setiap orang pasti memiliki kondisi yang berbeda-beda gitu. Pasti banyak alasan yang membuat mereka akhirnya memilih jalan pintas tersebut. Tapi di sini yang saya mau highlight adalah apapun alasannya itu tidak bisa dibenarkan 100% gitu. Baik dari segi HAM, moral, agama atau apapun, pekerjaan yang jenis seperti itu memang tidak bagus gitu loh. Apalagi apa ya, sekedar jalan pintas untuk cepat gitu kan, apa sesuatu yang kita dapat cepat itu hilangnya bakal cepat juga ya, iya nggak sih? Kan? Sifatnya sementara berarti. High risk, high return Iya. tapi ya. Mungkin karena kebanyakan ya mereka kesulitan keuangan di dalam keluarga gitu, benar-benar kesulitan secara finansial, dan ya balik lagi di Indonesia dapat kerja susah, jadi mereka menurut saya memutuskan untuk pergi ke Kamboja karena pure finansial sih. Dan memang apa ya, di sana kalau misalnya kita lihat-lihat gitu ya, ada yang menawarkan kerja di Kamboja dengan gaji 2 digit gitu. Iya. Dan umumnya di Gen Z sekarang ini memang menginginkan kerja yang nggak terlalu berat, tapi ingin gaji 2 digit gitu. Iya. Karena sudah terpolos seperti itu mungkin ya. Gitu Tapi sih. memang kenapa Gen Z ini butuh gaji 2 digit? Apakah ada tuntutan finansial? Ya izin menambahkan, mungkin ada tuntutan finansial, tapi ada tidak melepas kemungkinan ada beberapa juga yang mungkin sebenarnya bisa aja gitu mencukupkan. Cuman kan kadang orang itu gaya hidup yang mahal ya, gaya hidup itu mahal dibandingkan kebutuhan hidup kita sendiri gitu. Kadang mereka pergi juga buat kayak pengen foya-foya atau pengen ada beberapa yang mereka ingini tapi kayak belum tercapai. Itu kadang jadi ego mereka juga sih kalau menurut saya ya, gengsi gitu, gengsi. Kebanyakan gengsi. Karena kan sudah beredar gitu ya, kalau misalkan di Kamboja ini ada penipuan Segala macam, tapi banyak orang dimasukin ke Kamboja gitu loh. Saya juga bingung kan, banyak ada orang tuh banyak yang kerja di Arab, bisa ada pilihan lain gitu loh. Kenapa mereka lebih tetap milih ke Kamboja? Saya pun nggak tahu gitu loh. Apakah karena mereka tertarik dengan gaji dan minim ilmu dan pengetahuan mungkin ya. Itu sih saya tidak tahu. Berarti kesalahan besar ini berada di SDM-nya tersendiri ya. Iya, betul sih. Oke. Gimana sih cara kita menanggulangi kasus ini menurut kalian? Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah? Sebenarnya sebagai individu tuh agak sulit sih, ini harus dilakukan secara bersama-sama baik dari pemerintah maupun masyarakat. Tapi kalau mungkin dari saya pribadi sebagai individu gitu, mungkin dari orang-orang, mungkin kita ada kalau misalnya orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan atau mereka udah nggak punya jalan keluar lagi, jalan apa sih, kayak udah buntu lah gitu ibaratnya. Mungkin kita sebagai orang yang kita tahu gitu, yang kita cukup dekat, mungkin kita bisa kayak mendampingi gitu, dan kita jangan sampai membiarkan mereka untuk pergi, walaupun sebenarnya itu bukan hak kita juga gitu kan. Cuman ya sebagai orang mungkin kita bisa saling mengingatkan aja sih kalau itu tuh bukan jalan yang bisa diambil. Saya gitu sih. Gimana menurut kalian? Ya, kalau menurut saya sih, saya setuju sama pendapatnya si Vanes.
pertama kita juga harus peka dulu sama diri kita sendiri. Kita harus kita harus teliti dalam mencari pekerjaan. Apalagi Bener banget sih. iya, apalagi di zaman sekarang tuh kan cari pekerjaan susah. Kita harus lebih teliti. Kita harus jadi manusia kita harus lihat-lihat lagi lah pekerjaan kita gitu kan. Dan menurut saya juga negara kita harus kasih perlindungan buat orang-orang yang kerja di luar negeri gitu, di luar Indonesia gitu kan. Pemerintahan juga harus peka gitu. Kalau misalkan pekerja Indonesia tuh susah gitu loh buat cari pekerjaan gitu. Ayo gitu kita sama-sama buat bikin Indonesia tuh nggak Diskriminasi. iya dalam pekerjaan gitu. Pemerintah juga harus banyak-banyak kasih lowongan buat setidaknya satpam atau security harus dibutuhkan untuk masyarakat gitu loh, karena pekerjaan-pekerjaan seperti inilah yang sebenarnya bisa diakses oleh semua orang. Dan ini pekerjaan yang bukan pekerjaan yang tidak baik gitu loh. Semua orang melakukan pekerjaan selama itu halal dan itu dengan cara yang baik, itu sah-sah saja gitu loh, berapapun gajinya. Dan pemerintah harus mendukung itu, menyediakan itu agar ada perkembangan gitu di Indonesia gitu kan. Melihat masifnya pertumbuhan masyarakat juga, maksudnya kayak masa kasihan banget gitu kan kalau misalnya harus kerja tapi nyari keluar gitu loh. Dengan potensi Indonesia yang begitu besar ya, semua sektor menurut saya bisa dimanfaatkan sih di Indonesia, baik dari sektor pertanian atau apa, itu semuanya bisa dimanfaatkan untuk tenaga kerja kita sendiri gitu. Jangan sampai kita bisa nerima tenaga kerja dari luar, tapi sedangkan tenaga kerja kita sendiri tuh lutang lantung gitu loh. Dan harusnya kita juga mungkin kalau bisa berbicara tentang kualitas tenaga Indonesia yang kurang dibandingkan luar, kayak kita bisa refleksi sih, mungkin ada kesalahan gitu loh. Jadi mungkin bisa di training dulu yang dari Indonesia dulu, baru diutamakan Indonesia, baru dari luar boleh kita ambil gitu. Dan pesannya ya untuk agent-agent yang mungkin menawarkan rakyat Indonesia ini untuk pergi keluar, sebisa mungkin pemerintah membasmi yang agent-agent yang mungkin menawarkan yang non ilegal gitu ya, yang ilegal, karena sangat meresahkan sekali ya. Karena kan kalau misalnya kayak udah kayak gini, Indonesia tuh, pemerintahan kita tuh nggak akan bisa apa-apa, karena orangnya ini pun ilegal gitu loh untuk masuk ke negara luar gitu. Jadi saya harap sih nggak ada lagi agent-agent yang menawarkan untuk pekerja Indonesia yang ingin keluar negara dengan ilegal gitu ya. Dan itu kita harus basmi sih, karena sangat meresahkan dan menyusahkan gitu ya. Ingin keuntungan sendiri tapi menyusahkan orang lain, dan itu parah sih sebenarnya, berpayah. Iya. Oke, apakah masih ada lagi pesan-pesan yang ingin disampaikan? Saya rasa kalau misalnya dilanjutin bisa sampai besok sih. Iya, gitu ya. Banyak ini tapi udah cukup mewakili bagaimana pendapat kami secara keseluruhan gitu. Oke, kalau gitu mari kita tutup saja podcast kita kali ini. Terima kasih sebelumnya. Bila ada kesalahan kata-kata dan juga mungkin yang menyinggung, saya mohon maaf sebelumnya. Ya, saya Juliana Syakira Muda dari Prodi F&B Retail Management, izin menutup podcast ini. Terima kasih.